wabarakatuh. Di sini nama saya Mat Derajat Sebelolongan Bendara akan menjelaskan tentang networking model. Nah, apa itu networking model? Kita akan mulai ya menjelaskannya. Nah, ini definisi networking model. Networking model adalah sebuah konsep aksi arsitektur yang digunakan sebagai standar dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model, ada setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Oleh karena itu dibuatlah standar atau spesifikasi umum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, itu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Nah, kita akan lanjut ya. Nah, ini chaos networking dan model networking. Nah, chaos networking itu sebelum adanya model networking. Chaos networking itu tidak berurutan, tidak rapi dan beracak-acakan, dan tidak sesuai, berbanding terbalik dengan model networking yang mana rapi dan tersusun jelas. Nah, ini kayak gini ya. Kita lanjut. Dua networking model, TCP/IP dan OSI. Oke, kita akan dari TCP/IP dulu. Networking sekarang memakai TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Nah, sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, TCP/IP dan OSI ini sebenarnya sama saja, tapi TCP/IP itu layarnya lebih sedikit. Ada yang 4 dan ada yang 5. Kita lanjut ya. OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar kerja yang konsisten. Lanjut ya. TCP/IP model atau kepanjangannya itu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet. Juga didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat US Department of Defense atau bisa disingkat DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke satu lapisan yang lebih luas. Lanjut ya. Cara kerja jaringan TCP/IP. Satu, memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer, yang disebut layer, maaf ya salah. 2. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3. Paket berhasil dikirimkan ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya, layar TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemasinya menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi file utuh. Nah, ini cara kerja jaringan TCP/IP. Pengirim akan mengirimkan data ke penerima. Nah, pengirim data akan melalui router. Router akan mencari jalan yang lebih cepat untuk sampai ke penerima. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang layar OSI, layar TCP/IP dan TCP/IP juga, tapi yang ini 5, yang ini 4. Nah, OSI itu ada 7 layar, yaitu application,
prestation, session, transport, network, data link, dan fisika. Nah, host ini lebih banyak daripada TCP/IP. Nah, TCP/IP akan menyatukan biar lebih mudah. TCP/IP itu ada 4 dan 5 layar. Nah, kita coba dari yang 4 layar, yaitu gabungan dari application, presentation, dan session menjadi application, transport menjadi transport, network menjadi internet, atau berubah nama, data link dan fisika menjadi link. Nah, kita akan menjelaskan tentang yang layer 4 atau layer 5 kalau gak salah ya. Kita lanjut. Nah, ini satu application layer, lapisan aplikasi melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Communication process according to HTTP. Nah, user akan mengirim URL seperti http://www.youtube.com. Nah, browser akan mentranslate URL yang tadi kita kirimkan. Browser akan mengirim HTTP request kepada web server. Web server akan memahami data request yang tadi kita kirim. Nah, setelah itu web server akan mengirim ke browser lagi dengan arti HTTP respon. Browser akan merendering data dari web server. Browser akan mengirim ke user lagi, yaitu web page. Nah, kita akan langsung ke contohnya. Ya, maksa. Kita akan langsung ke contohnya. Seperti ini. youtube.com. Seperti ini. Tadi kan kita sudah ngasih URL, terus kirim ke browser, yaitu mentranslate yang tadi kita kirim URL, terus mengirim ke itu web server sudah itu mengirimkan lagi ke browser, sudah merendering, dan kita akan ke final web package. Kita lanjut. Kita akan lanjut ke nomor 2, transport layer. Transport layer gunanya untuk mengatur pengiriman dan memastikan ke keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. TCP TCP itu panjang dari ke singkatnya dari Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah kemacetan data, serta mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Kekurangannya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak, hingga membutuhkan waktu yang lebih lama. UDV User Datagram Protocol tidak berbasis koneksi, menggunakan pengiriman dan tidak peduli jika paket hilang. Kelebihannya, UDP dapat mengirimkan data jauh lebih cepat dibandingkan TCP. Kita lanjut. 3. Network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan itu. IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Kita lanjut. Data link physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur data link ialah
FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Sekarang itu terakhir encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layar. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengiriman decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Ini yaitu encapsulation. Pengirim akan memecah data dan akan mengirimnya, yaitu dengan cara membungkus data, yaitu encapsulation. Nah, pengiriman paket terkirim ke komputer lain yaitu pembukaan bungkusan paket. Nah, sesudah pembukaan bungkusan paket itu ada penggabungan pecahan paket data, yaitu artinya decapsulation. Nah, ini semua encapsulation dan decapsulation yang saya sudah jelaskan. Mohon maaf jika ada salah. Kalau ada salah mohon dimaklumi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.